Gengs, selamat datang di channel Iban. Jadi, di video kali ini kita akan membahas pertanyaan dari Sonif History. Langsung aja ini pertanyaannya. Bang, kalau file SketchUp itu bisa dikecilin nggak? Misal kayak dikompres gitu. Kalau di AutoCAD kan bisa di-purge. Di SketchUp bisa nggak ya? Jawabannya bisa. Sekalian di sini kita akan membahas untuk yang namanya Enable Length Snapping dari SketchUp, teman-teman. Oke, di sini gue udah ada modelingnya, modeling sebuah cafe. Di sini cara nge-purge-nya untuk Sonif, caranya adalah ke window, kemudian ke model info. Kemudian di sini nanti pilih yang namanya statistik. Nah, di statistik ini ada tulisan ini, ada edges-nya berapa, ada face-nya berapa, ada komponen, dan juga ada group. Gue nggak tahu deh, ini gue filenya itu udah gue kompres apa belum. Tapi kalau misalkan di modeling kalian tuh banyak objek, banyak grouping, banyak komponen. Terus kalau misalkan ada revisi kan teman-teman delete, terus udah gitu teman-teman bikin yang baru komponennya dan sebagainya dan sebagainya. Ntar ketika teman-teman purge unused ini, ntar dia akan berkurang nih si edge, face ataupun groupingnya ini. Coba ya, ini gue 230 10 177. Kita coba purge unused. Nah, setelah ditunggu beberapa detik ataupun menit tergantung modelingnya teman-teman seberat apa, ternyata di sini gua nggak berkurang. Kenapa? Karena ini kemungkinan di akhir proyek ini gua udah ini teman-teman. Udah gua purge unused sebelum gua render. Soalnya kalau misalkan di render file modelingnya teman-teman berat itu akan menghambat banget, akan nge-lag banget ketika diimport. Oke, untuk Sonif itu caranya untuk nge-purge di SketchUp. Sekarang kita akan membahas yang namanya Enable Length Snapping. Di Enable Length Snapping ini fungsinya adalah kalau misalkan teman-teman bikin sebuah objek, dia akan auto nge-snap. Tapi sebenarnya di sini gua nggak rekomendasi menyalakan hal tersebut. Teman-teman ke window model info, kemudian sini teman-teman ke units. Nah, di sini ada tulisan yang namanya Enable Length Snapping. Di sini misalkan contohnya adalah 10 meter si length snappingnya ini. Nah, di sini gue contohin misalnya kita mau bikin line teman-teman, mau bikin L, kemudian gue klik titik pertama, kemudian gue klik kanan, bisa kita lihat dia akan jadi nggak jelas teman-teman, karena dia akan otomatis nge-snapnya ke 10 meter. Tuh teman-teman lihat di bagian kanan bawah ini. Nanti gue akan gue kotakin gitu di editannya. Nih 10 meter dia baru akan nge-snap. Kalau misalnya kita mau bikin yang nggak kelipatan 10 meter, dia akan sulit teman-teman. Sebenarnya bisa dengan cara teman-teman tinggal tulis aja. Misalkan teman-teman butuh 5 meter ya teman-teman tinggal snapping ke aksis yang teman-teman mau, kemudian teman-teman klik 5 meter. Atau teman-teman juga bisa snapping ke edges-edges lainnya. Misalkan di sini gue contohin lagi. Di sini gue pengen bikin jendela yang seperti di kiri ini nih. Gue pengen bikin jendela seperti ini. Nih langsung ya teman-teman kita bikin. Nih misalkan mau bikin tampak depannya ini nih. Oke, ini snapping, ini juga snapping. Misalkan di sini kita belum tahu nih teman-teman ukurannya kira-kira yang enak berapa ya. Terus dari kita pengen, misalkan teman-teman belum coret-coret, kita pengen langsung trial error aja nih di sini. Mau baginya 3, mau baginya 2, nih misalkan 1, nih 2, dan sebagainya. Ketika teman-teman move si line-nya tersebut, tuh akan susah banget teman-teman karena dia nge-snapnya auto 10 meter. Nih bisa kita lihat di bagian kanan itu tuh, nih kelihatan nggak? Di bagian kanan tuh. Nah, dia akan langsung nge-snapnya ke kanan. Di sini gua akan langsung contohin kalau misalkan si enabling snappingnya kita matiin. Ini kita matiin. Window, model info, units, enabling snappingnya matiin. Kemudian di sini line-nya kita tarik ke kanan. Nah, di sini bisa kita lihat dia akan langsung gampang banget teman-teman. Akan langsung sangat fleksibel kalau misalkan teman-teman mau edit. Nah, misalkan kita maunya seperti ini. Terus mungkin misalkan teman-teman bikin jendelanya seperti ini. Kemudian teman-teman bisa offset dan sebagainya dan sebagainya. Ini adalah contoh aja teman-teman. Nah di sini kenapa? Maka dari itu di enable length snapping ini gua nggak menyarankan teman-teman cek ya. Kalau buat gua pribadi sih selama ini gua yang enable length snappingnya ini selalu gua uncheck. Tapi nggak tahu deh kalau misalkan memang teman-teman ada yang biasa pakai SketchUp dan menggunakan si enable length snappingnya, bisa tulis komen di bawah ya. Terus juga satu lagi teman-teman di sini sekarang kita coba rubah si enable length snappingnya itu 1 meter. Selain daripada untuk membuat fasad tadi, ini akan berpengaruh kalau misalkan teman-teman main push and pull. Dan di SketchUp itu pasti akan selalu main push and pull ya, nggak mungkin nggak. Nih, kalau yang 1 meter tuh masih mending ya, cuman tetap jadi nggak fleksibel. Contoh misalkan kita mau edit si ambalan ini nih teman-teman.
Kita mau edit ambil ini, kita masuk ke groupingnya, kemudian kita pencet P. Nih, kita ke kananin, dia akan otomatis, teman-teman lihat di kanan bawah ya, 1 meter, 2 meter, 3 meter. Nah kan, jadi nggak fleksibel teman-teman. Padahal misalnya kita maunya cuma 60 cm. Nah maka dari itu sekali lagi untuk enable length snapping, menurut gue pribadi sebaiknya jangan diaktifin. Dan kalau misalkan teman-teman lagi bikin modeling awal, terus kemudian ada kejadian hal ini, teman-teman bisa langsung matiin aja si enable length snapping ya, daripada bingung-bingung. Supaya nggak bingung teman-teman. Oke teman-teman, kayaknya itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan seperti biasa, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.